Nah, sekarang kita belajar membaca, mengaji. Coba dari auzubillah, coba bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir. Iya. Kita harus tahu panjang pendeknya, tajwidnya, kolak. Ya, kolak itu maksud gua. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini lagi ngaji anak-anak ini ngaji baca Quran tuh. Ngaji itu macam-macam deh. Ada ngaji menuntut ilmu, membaca sebuah kitab, ada juga ngaji diri. Berarti kalau orang yang punya ilmu berarti derajatnya tinggi dong. Oh iya, sudah pasti. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Benar. Termasuk baca Quran pakai tajwid. Tajwid itu tata cara ilmu yang mengajarkan tentang tata cara membaca Al-Quran. Di dalamnya ada makharijul huruf, bagaimana cara mengeluarkan huruf. Yang tadi kita baca ta'awudz, jangan sampai ain dibaca jadi amzah atau alif. Kemudian shin jangan sampai dibaca menjadi sin. Kemudian po. Aku udah monyong. Po. Ada yang mau malu Tad. Kenapa? Kalau malu karena takut aneh jelek gitu. Akhirnya kagak bisa-bisa. Makanya yang terbaik itu ketika kita belajar tajwid, belajar baca Quran adalah dengan guru, tidak bisa lewat buku. Benar. Ya udah, tadi baca surat apa? Surat Mujadalah. Al-Mujadalah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Yakin Uja juga pasti masih salah bacanya, ya. Oke, sekarang kita artiin. Wahai orang-orang yang beriman, lagi-lagi yang dipanggil adalah orang yang beriman, yaitu orang yang percaya kepada Allah. Bagaimana bunyinya? Apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Artinya ketika kita duduk dalam satu majelis ilmu, berkumpul, misalnya sedang menghadiri tablik akbar kah, atau majelis dzikir kah, biasanya kan yang datang itu suka rame, gitu kan? Benar. Nah, kebiasaan orang sekarang adalah apa? Lebih senang duduk di tempat belakang daripada di depan. Dan akhirnya menghalangi orang yang mau masuk. Makanya kata Rasul, duduk saja harus ada adabnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka, orang-orang yang berilmu, jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Kalau ada orang yang udah belajar tapi masih bodoh, apa ada takdir itu? Pemirsa, kalau orang betul-betul belajar, maka dia tidak akan jadi bodoh. Nah, kenapa seseorang menjadi bodoh? Karena belajarnya tidak sungguh-sungguh. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat. Kita punya ilmu nih Tad, tapi nggak ngamalinnya. Terus gimana? Kita nggak ngamalin gitu maksudnya. Ilmu yang kita punya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Meskipun hanya sedikit gitu ya, tapi kalau diamalkan, subhanallah, itu luar biasa. Nah, kalau di akhirat nanti ditanya nggak tentang ilmunya?
Oh, sudah pasti. Kita mampu mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita lantaran ilmu. Ilmu yang diamalkan. Ilmu hitam itu. Belajar ilmu hitam Iya. maksudnya boleh apa enggak? Boleh apa enggak tuh? Ya, namanya belajar ilmu hitam. Hitam itu kan gelap ya. Susah mau nulis aja bingung. Belajar di tempat gelap. Belajar mah di tempat terang. Ya, Gitu. begini, Pak. Ini itu mah gelap, nggak kelihatan. Ya tapi maksudnya ilmu, belajar ilmu hitam itu. Sudah pasti ilmu itu adalah untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, bangsa dan tanah air. Gitu. Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah, ya. Iya. Di sini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ada tuh malaikat Harut wa Marut yang mengajarkan tentang sihir. Apakah itu bagus? Kalau buat ngobatin gimana tuh Ya, ilmu? ya cakep, namanya juga ilmu buat ngobatin, berarti kan positif. Yang penting tidak keluar dari syariat-syariat, tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu aja. Nih sekalian Uje bacain aja hadisnya ya. Dengerin nih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ar-Rabi', tuntutlah ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat. Satu lagi yang paling penting adalah apa? Janganlah kalian menuntut ilmu untuk membangga-banggakannya. Jadi buat sombong. Ya? Terhadap para ulama dan untuk diperdebatkan. Jadi menuntut ilmu bukan buat berdebat. Tuh, di kalangan orang-orang bodoh dan buruk perangainya. Ini nggak boleh nih. Dan jangan pula menuntut ilmu untuk penampilan, biar dibilang gagah gitu ya, dalam majelis pertemuan atau rapat, dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu. Tidak. Barang siapa yang seperti itu, maka baginya adalah neraka. Kalau ada orang seperti itu, berarti dia sesungguhnya tidak berilmu. Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang mencaci maki? Saya bilang, sudah biarkan saja. Terus tidak dibalas. Mau ngapain juga dibalas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Tanpa terkecuali di hadapan Allah semua sama. Inilah letak bentuk kasih sayang adilnya Allah kepada hamba-hambanya. Makanya kalau bicara adil nggak usah jauh-jauh ya. Sudah pasti Tuhan Maha Adil. Pernah sekali waktu Uje ketemu sama orang yang hidupnya habis penuh dengan caci maki. Dia tanya sama Uje, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang mencaci maki? Saya bilang, sudah biarkan saja. Terus tidak dibalas. Mau ngapain juga dibalas. Lalu di mana letak keadilannya? Dia bilang, letak keadilannya adalah apa? Dosa kamu dihapus, diambil sama dia, dia ngapusin dosa kamu nggak perlu minta ampun buat dosa-dosa kamu. Adil nggak? Oh iya. Jadi kalau yang caci maki dibalas caci maki lagi, itu namanya podo ae. Apalagi hidup satu komplek, Bu. Aduh, berasa banget ya. Tetangga sama tetangga, aduh,
Padahal kerja sama, Pak. Suaminya sama-sama pakai baju hijau. Utangnya juga sama. Hidup di dunia kalau nggak punya utang bukan manusia, Bang. Cuma beda nilainya saja. Orang miskin utangnya 100.000, pengusaha utangnya 10 miliar. Manusia tuh paling seneng nyusahin diri. Udah dikasih tahu yang namanya punya utang, malam nggak bisa tidur, siang terhina. Para istri, jangan kompor-komporin suami buat banyak hutang. Bukannya aba-aba, takut nggak ada umur. Segala sesuatu bagaimana cara menyikapi. Masalah kecil bisa jadi besar. Yang tadinya tidak ada masalah bisa jadi masalah. Semua tergantung bagaimana kita. Nah, Rasul beliau ya, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bagaimana menyederhanakan masalah. Jadi kalau Allah sudah punya mau, irodah artinya adalah irodah. Irodah itu apa? Kehendak. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat qudrat iradat. Terusin, tanggung. Ilmu hayasabat basar kalamu qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakallima. Irodat apa? Kehendak. Jadi hidup itu kalau boleh jujur bukan atas kehendak kita, meskipun kita punya kehendak. Kehendak Allah jauh di atas segala-galanya. Kalau Allah sudah berkehendak, maka yang terjadi adalah apa? Innallaha ala kulli syai'in. Kalau sudah syai'in qadir, Pak, orang punya pangkat setinggi apapun nggak mampu. Sekarang begini deh, ketika ada seseorang yang merasa jumawa, jumawa itu apa? Sombong. Ada takabur, ada ujub. Apa bedanya takabur sama ujub? Kalau takabur, kesombongan yang ditampakkan karena kedudukan, karena harta, karena wajah. Kalau ujub, kesombongan yang ada di dalam. Ini yang paling repot, Pak. Ujub, suka memuji diri sendiri di dalam. Ini paling bahaya penyakit tuh, ujub. Gitu kan ya? Secara nggak sadar di dalam. Iya, emang saya mah luar biasa ya. Itu di dalam ngomong sendiri, Bu. Kalau yang ngomong sendiri kira-kira orang waras atau orang gila? Jadi banyak orang yang sakit jiwa tapi tidak mau dibilang gangguan jiwa. Makanya ketika manusia harus begitu sangat sombongnya lantaran wajahnya, lantaran kedudukannya, atau lantaran hartanya, disuruh ngelawan kebelet dulu, sanggup nggak? Nggak akan sanggup. Memang yang paling berat sholat buat orang-orang munafik adalah sholat subuh sama sholat isya. Nah, barang siapa yang mampu selama 40 hari dia bertahan, maka dia terbebas daripada sifat munafik. Ustadz, alhamdulillah. Kenapa? Dari pengusaha nih mau nyumbang buat pesantren Pak Ustadz yang mau dibangun itu. Serius? Iya. Siapa? Dari ada deh pengusaha tuh. Ada mau ngubungin Pak Ustadz, insya Allah. Terus? Mau nyumbang. Alhamdulillah kalau gitu.
Ya namanya kita usaha ya. Iya Pak Ustaz. Iya, Masya Allah. Tin. Tin. Kamu manggil Pak deh. Astagfirullahaladzim. Sholat apa lu? Sholat duha. Ganggu aja orang sholat tuh. Sholat duha lu. Sholat subuh, buan aja otak ketinggalan lo. Jam berapa? Jam berapa? Jam 5 ini. Jam 5 Pak Relo. Matahari udah nongkrong begitu. Jam 8, setengah 9 kok, setengah 9. Ah, jam lu kali ngaco ah. Lu yang ngaco. Biarin. Ngapain sholat subuh sekarang? Biarin aja dia. Kok Ustaz nggak sekolah? Nggak sholat. Oh lalu katanya. Gua anak SD, kenapa? Oh, sholat apa? Percuma. Subuh. Kita mah udah beres nyapu, Ya, udah beres udah ngepel, ngeteh. udah ngeteh juga. Pak Ustaz baru kelar fitness. Ah, badan stimen emang badan. Nah, kalau saya telat sholat subuh gimana jadinya nih? Ya udah, kalau kita kesiangan, gitu ya, sholat subuh, terus begitu kita bangun, jangan ngelakuin apa-apa tuh. Buru-buru yang pertama adalah sholat. Tapi pertanyaannya toleransi waktu, itu juga kudu dilihat. Nidin, di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr." Dirikanlah sholat dari mulai tergelincirnya matahari sampai datang waktunya malam. Wa qur'an al-fajr, dan dirikanlah juga sholat subuh. Inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya yang namanya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, kalau batasan kesiangan itu Pak Ustaz? Ya batasan kesiangan adalah tidak terlalu sering kan gitu. Pengertiannya adalah sesekali di sini, bukan jadi sebuah kebiasaan. Mana sih nggak ada yang Dan ngaruh-ngaruh. siangnya juga jangan kesiangan banget, Din. Ya kan kalau orang bangun tidur mah nggak tahu siang. Ya emang benar, tidak ada kewajiban sholat bagi orang yang sedang tertidur. Tapi kan yang terbaik adalah as-sholatu ala waktiha, sholatlah pada waktunya. Pada waktunya. Ya, satu pertama sholat pada waktunya. Gitu kan, satu Ya, itu. Yang kedua, waktunya. iya, sholat di awal waktu. Itu yang terbaik. Di awal waktu adalah apa? Lu dengar azan, lu berangkat, atau lu sebelum azan lebih dahsyat lagi. Gitu kan. Nah, kalau ala waktiha sebelum masuk waktu sholat yang lain, kan gitu. Sebelum Soalnya subuh. pagi-pagi itu ada waktu di mana kita diharamkan sholat. Oh gitu. Ada kan, misalnya habis sholat asar nggak ada lagi sholat sunnah, makanya habis sholat subuh nggak ada lagi sholat ba'diyah, kan kayak gitu. Ya kan, kita diminta buat wiridan. Barang siapa yang tidak merubah duduknya, dia berwirid sampai terbit matahari, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan yang sangat luar biasa. Ini Masya Allah. Tapi jarang ada orang kayak begitu. Tapi emang paling berat itu ada 2 sholat. Oh iya Ustaz. Yang pertama sholat isya, yang kedua sholat subuh. Kenapa? Itu yang paling berat. Kenapa sholat subuh dan sholat isya merupakan suatu kehebatan tersendiri? Yang pertama, sholat isya itu waktunya panjang, sehingga orang gampang entar-entarin. Ya. Begitu ujungnya akhirnya Benar. malas. Kalau subuh karena faktor orang lagi nikmat-nikmatnya tidur. Iya. Nah, barang siapa yang mampu selama 40 hari dia bertahan ikut sholat maghrib, sholat isya dan Isya subuh, maka dia terbebas daripada sifat munafik. Bedanya azan maghrib, zuhur, asar, isya sama subuh apa? Ya sama dong, nggak ada bedanya. Beda. Itu makanya bangun. Tidur mulu nih. Penekanannya di situ. As-sholatu khairum minan naum. Nah, Lu denger suaranya jangan baunya. Baunya emang gak enak, tapi suaranya merdu. Ya tapi kan baunya apalagi artinya Nah. as-sholatu khairum minan naum, lebih baik sholat daripada tidur. Nah, kalau yang tidur terus berarti dia secara tidak langsung mengatakan kepada Allah, lebih baik tidur daripada sholat. Gitu. Akhirnya Allah bikin tidur lu kagak bangun-bangun.